warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Kusmaningrum dengan NIM 2020008049 kelas 4A2 Manajemen akan memberikan informasi seputar sistem informasi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Berikut adalah fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga yaitu mempermudahkan pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja dalam semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat yaitu meningkatkan efisien serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Selanjutnya ada tujuan sistem informasi manajemen. Yang utama adalah untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat melalui penyajian atau penyediaan informasi. Tujuan sistem informasi manajemen adalah dibangun untuk menghasilkan atau memperoleh informasi manajemen yang akan digunakan oleh para manajernya dalam pengambilan keputusan. Berikut ada 5 tujuan, yaitu yang pertama pengumpulan data. Tujuan ini menghimpun data dari berbagai sumber internal dan eksternal organisasi. Pengambilan data dapat dilakukan secara manual atau melalui terminal komputer. Yang kedua ada pemrosesan data. Data yang dihimpun kemudian diproses untuk diubah menjadi informasi yang dibutuhkan. Pengolahan data dilakukan dengan kegiatan seperti menghitung, mengurutkan, mengklasifikasi, dan meringkas. Yang ketiga ada penyimpanan informasi. Sistem informasi manajemen menyimpan data yang diproses atau tidak diproses untuk penggunaan di masa mendatang. Jika ada informasi yang tidak segera diperlukan, ia akan disimpan sebagai catatan organisasi untuk digunakan nanti. Yang keempat yaitu ada pengumpulan informasi. Tujuan informasi manajemen selanjutnya adalah menghimpun informasi. Sistem informasi manajemen mengambil informasi dari sumber saat dan ketika dibutuhkan oleh berbagai pengguna. Yang kelima yaitu penyebaran informasi. Informasi yang merupakan produk akhir dari SIM disebarluaskan kepada pengguna dalam organisasi. Ini berkala atau online melalui terminal komputer. Baik, selanjutnya ada jenis sistem informasi manajemen. Di sini ada beberapa jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu Executive Support System atau ISS. Sistem di atas akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yakni dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi lain. Yang kedua yaitu ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau GSGWS. GDSS berfungsi untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS biasanya memiliki bantuan kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari GDSS adalah e-government. Yang ketiga yaitu ada Expert System atau IS dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram kedalamannya. Contoh dari IS dan AI adalah sistem jadwal mekanik. Yang keempat yaitu ada Decision Support System atau DSS. Selanjutnya ada sistem informasi yang membantu manajemen untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari DSS adalah link elektronik. Yang kelima yaitu Informatic Management System atau IMS. IMS memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Yang keenam ada Official Automation System atau OAS. Contoh sistem informasi selanjutnya adalah OAS. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi di antara departemen di dalam perusahaan. Caranya dengan mengintegrasi server komputer di setiap user perusahaan.
Contoh OAS adalah melalui email. Yang ketujuh ada Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Yang kedelapan yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem informasi manajemen ERP. Akan tetapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi di antara unit-unit perusahaan. Selanjutnya di sini ada komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen fungsional adalah elemen dan komponen yang memiliki hubungan dengan pemrosesan data, teknik pengumpulan data, penyimpanan, dan juga pelaporan informasi di mana sistem ini dibutuhkan manajemen. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini ada pada bagian personalia, administrasi, dan lain sebagainya. Komponen ini perlu diawasi secara teliti sebab apabila ada perubahan, maka dapat segera diantisipasi. Yang kedua ada sistem pelaporan manajemen, merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. Yang ketiga ada sistem pencarian. Sistem pencarian adalah komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan perusahaan. Bentuk sistem pencarian tidak terstruktur tetapi penting untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Yang kelima ada manajemen data. Manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Baik, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri sistem informasi manajemen. Di sini ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu berorientasi masa depan. Selain pelaporan berbasis pengecualian, SIM juga harus melihat ke depan. Dengan kata lain, SIM seharusnya tidak hanya memberikan informasi masa lalu atau sejarah, melainkan harus memberikan informasi berdasarkan proyeksi, berdasarkan tindakan mana yang dapat dimulai. Yang kedua yaitu ada terintegrasi. Integrasi adalah karakteristik yang diperlukan dari sistem informasi manajemen. Integrasi penting karena kemampuannya menghasilkan informasi yang lebih bermakna. Misalnya untuk mengembangkan sistem penjadwalan produksi yang efektif. Perlu untuk menyeimbangkan faktor-faktor seperti biaya pengaturan tenaga kerja, tarif lembur, kapasitas produksi, tingkat persediaan, persyaratan modal, dan layanan pelanggan. Yang ketiga ada perencanaan jangka panjang. Sistem informasi manajemen dikembangkan dalam periode yang relatif lama. Sistem seperti itu tidak berkembang dalam semalam. Sebuah elemen berat dari perencanaan terlibat. Perancangan SIM harus memiliki tujuan dan kebutuhan masa depan perusahaan dalam pikiran. Yang keempat ada konsep subsistem. Proses pengembangan SIM cukup kompleks dan seorang cenderung sering kehilangan wawasan. Dengan demikian, sistem meskipun dipandang sebagai satu kesatuan harus dipecah menjadi subsistem yang dapat dicerna yang lebih bermakna pada tahap perencanaan. Yang kelima ada basis data. Pusat basis data adalah pusat mortir yang menyatukan sistem fungsional. Setiap sistem memerlukan akses ke file induk data yang mencakup inventaris, personil, vendor, pelanggan, dan lain-lain. Nampaknya logis untuk mengumpulkan data satu kali, memvalidasinya dengan benar, dan menempatkannya di media penyimpanan pusat yang dapat diakses oleh subsistem lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada model sistem informasi manajemen. Model informasi adalah model-model paket aplikasi yang dapat dibeli di pasaran yang dibuat khusus untuk model-model kegiatan tertentu. Di sini ada 4 model, yaitu yang pertama model pengelolaan transaksi atau MPT,
Database dapat memuat data yang diberikan oleh sistem pemrosesan transaksi. Selain itu, baik data maupun informasi dimasukkan dari lingkungan. Lingkungan menjadi terlibat ketika perusahaan berinteraksi dengan organisasi-organisasi lain. Yang kedua, ada model pendukung manajemen atau MPM. Model pendukung manajemen atau MPM adalah suatu sistem yang membantu manajemen terhadap keperluan tersedianya informasi laporan yang terstruktur dan bersifat kesimpulan untuk keperluan periodik atau keperluan mendadak. Keluaran MPM diproduksi secara rutin dan digunakan terutama untuk mengontrol aktivitas kegiatan, walaupun keluaran tersebut dapat juga digunakan untuk keperluan perencanaan dan pengorganisasian. Yang ketiga ada model pendukung keputusan atau MPK. Model pendukung keputusan atau MPK adalah fasilitas pangkalan komputer interaktif untuk keperluan dukungan pembuatan keputusan manusia. MPK sering dibuat untuk memecahkan masalah pada basis pengolahan khusus. Tidak seperti MPM yang tetap dan sering digunakan berulang-ulang. Kebutuhan akan MPK mungkin tidak tetap. Pada semua kasus, MPK didesain untuk fasilitas pemecahan masalah yang kurang terstruktur dibanding dengan MPM dan MPT. Yang keempat ada model pendukung eksekutif atau MPI. Model pendukung eksekutif adalah sistem informasi yang mendukung keperluan informasi pada eksekutif senior. Model pendukung eksekutif atau MPI membuat kesimpulan data dan menyediakan data atau informasi tingkat yang paling tinggi. Baik, sekian informasi yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.